Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semua, aku Adelia Aprilianti, mahasiswa Universitas Lampung angkatan 2024, program studi bimbingan dan konseling. Di sini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat apa sih kesehatan mental itu berdasarkan karakteristik kesehatan mental dari Carl Rogers. Yuk, simak penjelasannya. Kesehatan mental merupakan salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Namun, pada kenyataannya, kesehatan mental masih disepelekan di sekitar kita, bahkan sering dianggap tidak penting. Padahal, penyakit mental merupakan salah satu penyakit yang banyak sekali merenggut nyawa. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenai karakteristik kesehatan mental, Carl Rogers, aku mau membahas sedikit nih tentang kasus bunuh diri. Ya, kasus bunuh diri. Teman-teman tentunya udah nggak asing lagi tentang kasus yang satu ini. Bahkan di tahun 2024 sudah terjadi beberapa kasus bunuh diri, baik itu dari kalangan remaja SMP, SMA, maupun mahasiswa sekalipun. Jujur, aku sangat prihatin ketika mendengar berita ini. Sepakat nggak sih teman-teman kalau aku bilang bahwa sakit mental itu lebih nggak enak daripada sakit fisik? Sepakat? Ya. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita punya kehidupan yang bahagia, kita tetap bisa tahan. Kita bakal tetap semangat berjuang untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan baik. Misal nih contohnya, anak-anak main bola, nendang bola nih dia. Terus kakinya sobek, luka berdarah. Gak ada masalah, main aja terus. Mana dia sadar kalau kakinya luka. Tapi, pas dia pulang ke rumah, baru dia bakal sadar bahwa kakinya tadi luka sewaktu main bola. Artinya, kita tetap bisa hidup bahagia selama mental kita masih bagus kan? Bener gak? Tapi, dikelilingi oleh kekayaan, dikelilingi banyak sekali nikmat duniawi. Apakah menjamin kesehatan mental? Jawabannya tidak, teman-teman. Meskipun dia banyak duit, dia bisa ngelakuin hal yang dia mau, dia bisa beli apapun untuk dirinya sendiri. Kalau mentalnya sakit, bisa jadi dia depresi dan berujung bunuh diri. Berarti, sakit mental itu lebih parah daripada sakit fisik. Setuju? Tanpa berlama-lama, aku akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak pembahasan tentang karakteristik kesehatan mental dari Carl Rogers. Yuk, langsung aja kita bahas, let's go! Teori individu yang berfungsi seutuhnya, Carl Rogers. Apakah sebagai individu, kamu sudah berfungsi sepenuhnya? Jika dirimu diibaratkan sebuah laptop, berapa persen kamu telah mengoptimalkan seluruh fungsimu? The fully function person. Rogers meyakini bahwa jika individu dapat berfungsi seutuhnya, maka mereka dapat mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Rogers juga menambahkan bahwa menjadi individu yang berfungsi seutuhnya bukanlah sebuah tujuan akhir, namun sebuah proses yang terus berkesinambungan. Rogers menyebutkan 5 karakteristik individu yang berfungsi seutuhnya untuk mencapai sebuah kesehatan mental. Yang pertama, open to experience. Yang kedua, existential living. Yang ketiga, truth feeling. Yang keempat, creativity. Dan yang terakhir, fulfilled life. Aku akan membahas satu persatu tentang 5 karakteristik ini. Simak baik-baik ya. Yang pertama, open to experience. Terbuka terhadap pengalaman. Terbuka terhadap pengalaman baru yaitu dengan menerima semua emosi positif dan negatif. Emosi negatif yang didapatkan dari pengalaman baru tidak ditolak, namun diproses dan diolah agar bisa dimaknai. Contoh dalam kehidupan nyata yang pernah aku alami, aku dulu pernah takut untuk mengikuti lomba karena aku merasa belum yakin atas potensi yang aku miliki. Aku takut kalah, pokoknya banyak banget deh, overthinking banget nih. Di kepala tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan serta ketakutan dan kecemasan. Ternyata setelah aku mencoba untuk mengikuti lomba tersebut, bener guys, aku kalah. Tapi hal itu tidak menjadikan aku putus asa, justru membuat aku lebih berani lagi dalam mencoba hal baru. Aku mendapat pengalaman serta hal-hal yang memotivasi untuk terus mengembangkan potensi yang aku miliki. Hingga pada akhirnya, di lomba selanjutnya aku berhasil menang. Dari situ, aku selalu berpikir lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak pernah mencoba dan mengalahkan ketakutan diri sendiri.
Yang kedua, existential living, hidup eksistensial. Hidup di sini dan saat ini, here and now. Menjauhi a priori dan membaca nasib, mampu untuk hidup dan menghargai penuh atas apa yang terjadi di saat ini dengan tidak selalu mencari pembenaran dari masa lalu dan masa depan. Contoh dalam kehidupan nyata, di masa perkuliahan ini aku mencoba untuk menerapkan prinsip mindfulness. Mindfulness itu sama seperti here and now, hidup di sini dan saat ini, tidak terlalu memikirkan masa depan dan tidak terlalu cemas akan kegagalan di masa lalu. Aku menjalani semua proses perkuliahan dengan baik, belajar untuk produktif dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh dosen, menikmati semua proses yang terjadi sekarang tanpa memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi ke depannya, serta tidak terlalu cemas dengan kegagalanku di masa lalu. Yang ketiga, truth feeling, percaya pada perasaan. Mempercayai perasaan, memberikan perhatian terhadap perasaan, insting, dan hati nurani yang muncul saat akan mengambil sebuah keputusan. Kita harus dapat mempercayai diri sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya, ketika aku dihadapkan pada sebuah situasi yang memaksa aku harus mengambil sebuah keputusan, maka aku akan mengikuti insting atau hati nurani dalam proses pengambilan keputusan. Jika menurut insting aku hal itu baik, maka aku akan mengikutinya. Karena sejatinya hati nurani itu tidak pernah mengajak kita pada sebuah keburukan. Yang keempat, creativity atau kreativitas. Berpikir berbeda dan mau mengambil resiko adalah keterampilan penting dalam hidup. Seorang individu tidak dapat terus bermain aman atau terus berada di zona nyaman. Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, berubah, dan mencari pengalaman baru. Aku pernah menjadi orang yang selalu diam di zona nyaman, tidak mau bergerak untuk melakukan perubahan di dalam hidupku. Namun, semakin dewasa, aku berpikir bahwa aku tidak bisa terus berdiam diri saja jika ingin berhasil di dalam hidup. Dan akhirnya, aku mencoba untuk mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler pada waktu itu, sehingga aku dapat mengembangkan potensi yang aku miliki. Dan sekarang, aku menjadi seseorang yang suka bersosialisasi dengan banyak orang, punya rasa ingin tahu, dan selalu mencoba mencari pengalaman baru di dalam hidup. Yang kelima atau yang terakhir, fulfilled life, kehidupan yang memuaskan. Pada tahap ini, seorang individu dapat merasa bahagia dan puas terhadap kehidupannya. Contoh dalam kehidupan nyataku, aku selalu mencoba mensyukuri semua hal baik yang terjadi di dalam hidup, serta mengikhlaskan semua hal buruk dan pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi. Aku belajar memaafkan orang yang pernah membuat aku sedih, marah, ataupun kecewa. Menganggap semua hal yang terjadi adalah proses pembelajaran yang akan membentuk aku menjadi seorang individu yang lebih baik lagi. Tak lupa juga aku mencoba berdamai dengan diri sendiri. Aku ucapkan maaf dan terima kasih kepada diriku sendiri. Dari situ aku menemukan ketenangan, kepuasan, dan kebahagiaan di dalam hidup. Nah, itu tadi teman-teman 5 karakteristik menuju kesehatan mental berdasarkan teori dari Carl Rogers. Oleh karena itu, aku mengajak teman-teman sekalian, terkhusus kepada siswa SMP, SMA, hingga mahasiswa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental remaja. Ayo berbagi cerita, saling mendengarkan dan menjaga satu sama lain agar kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga dapat mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat mental. Aku Adelia Aprilianti pamit undur diri. Jika ada salah kata aku mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Unila.